Ya, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menerima investasi jumbo di sektor hilirisasi senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat pada November 2025 mendatang. Investasi hilirisasi tersebut akan mendorong Indonesia mencapai target kedaulatan energi dan sumber daya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berpotensi menerima investasi jumbo senilai 100 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.600 triliun rupiah. Investasi tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan proyek hilirisasi yang diperkirakan akan masuk pada November 2025. Menurut Bahlil, rencana investasi tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong swasembada energi melalui hilirisasi dan transisi energi. Adapun hilirisasi tak hanya mencakup nilai tambah tapi juga menyangkut kedaulatan energi dan sumber daya. Bahlil mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi mencapai 20 miliar dolar Amerika. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen baterai terbesar kedua di dunia setelah China. Menurut Bahlil, hilirisasi harus menjadi arah utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut agar Indonesia tak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi potensi investasi hilirisasi hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengki. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI, kemudian juga Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, pengamat ekonomi energi maksud kami. Baik, langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Fahmi, apa kabar? Baik, Mas Pras. Terima kasih atas waktunya. Halo Bu Medi, apa kabar? Baik Mas Pras, apa kabar Pak Fahmi? Baik, kabar baik. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Nah, Bu Medi, langsung saja kita akan review seperti apa sih menurut Anda begitu ya perkembangan dan juga iklim hilirisasi kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan nikel nih sejauh ini. Silakan. Kalau kita bicara sektor pertambangan khususnya nikel, sebenarnya di tahun ini kita lagi dalam masa kondisi suram nih Mas Pras. Wow. Mungkin saat ini kita bilang komoditas mineral khususnya nikel, kayaknya batubara juga ya. Jadi lagi pada posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena saat ini kan harga komoditas lagi turun drastis nih. Kemudian kondisi beberapa pabrik pengolahan juga sedang dalam posisi shutdown. Untuk tungkunya ya, bukan smelter, karena ada beberapa media menyampaikan ada 28 smelter, salah banget ya. Jadi tungkunya, jadi kayak kalau bahasa awam kompornya itu sedang tidak melakukan kegiatan produksi. Artinya beberapa pabrik itu mengurangi kapasitas produksi. Sedangkan di lain pihak pemerintah kan punya target dalam rangka investasi. Nah, kalau kita berbicara dalam rangka investasi nih Mas Pras, sebenarnya kan kita harus lihat kondisinya dulu nih. Bagaimana tren komoditi saat ini? Bagaimana global demand saat ini? Kalau kita bicara nikel khususnya, demand itu lagi turun Mas, bukan hanya di Indonesia gitu ya. Tapi secara global permintaan akan nikel ini sedang turun. Kenapa? Mungkin karena perang, mungkin saya nggak tahu ya kalau kita bicara geopolitik gitu kan. Nah, di mana dengan permintaan yang turun ini, Indonesia saat ini sedang over. Kita sedang overproduksi sejak tahun 2022, akhirnya sudah tahu ya. Artinya, di saat demand turun, over kapasitas untuk produksinya, harga jadi ikutan turun nih Mas Pras. Nah, mau nggak mau, beberapa pabrik ini sedang dalam posisi apa ya, kita bilang, kayak saat ini tuh lagi beauty contest gitu loh. Mana yang bisa bertahan, yang kuat bisa bertahan dengan melawan dengan kapasitas-kapasitas yang kecil gitu ya. Nah, apalagi pemerintah sedang mau mengundang investasi-investasi baru. Nah, sebenarnya sih kita agak, mohon maaf nih, kita agak pesimis sedikit ya kalau kita berbicara nikel intermediate. Ya, sekali lagi intermediate. Kita tuh berharap ada investasi yang mau berinvestasi di Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan end downstream gitu ya. Jadi kan Mas Pras sudah tahu, Pak Fahmi juga udah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kan Presiden juga sudah meresmikan yang namanya ekosistem baterai gitu ya. Artinya kan ini end downstream.
Tapi kembali lagi pertanyaannya adalah bagaimana demand baterai khususnya NMC ya. Jadi baterai nikel bukan baterai lithium gitu kan. Baterai nikel ke depan demand-nya seperti apa? Apakah sudah kelihatan signifikan dibanding baterai lithium? Sekarang ini kan saya sendiri pengguna EV Mas Pras, Pak Fahmi, tapi kan Hmm. kendaraan EV saya masih lithium nih. Belum ada saya Oke. lihat tanda-tanda ada baterai kendaraan EV di Indonesia yang menggunakan baterai dari nikel. Nah, ini yang harus harus dicermati dulu pemerintah dalam rangka menargetkan. Nargetkan boleh, tapi kesiapan kita bagaimana? Kesiapan bahan bakunya, kesiapan posisi pemerintah sendiri dalam membantu para pengusaha sehingga pengusaha itu tidak tergerus marginnya. Mohon maaf, tahun ini kita pengusaha lagi dalam posisi tadi saya bilang lagi seret banget. Kenapa harga turun? Tapi beberapa regulasi membuat kita jadi nambah beban nih Mas Pres. Nah ini yang kondisi yang terjadi saat ini ya di tahun 2025. Mudah-mudahan pemerintah bisa mencermati ya, sehingga Baik. mengundang investasi dengan target investasi ada langkah-langkah yang konkret. Sehingga pengusaha itu ya istilahnya tidak mundur dan tidak tergerus margin sehingga penerimaan negara tetap naik. Baik, baik, Gitu Mas. ini menarik. Nah, Pak Fahmi, apa yang bisa kita cermati sebenarnya kalau kita lihat dengan tantangan yang ada dari industri pertambangan, khususnya nikel seperti yang sudah disampaikan, ada penurunan harga, kemudian seperti demand-nya sendiri, seperti apa kalau dari kacamata Pak Fahmi sendiri? Apakah memang tantangan global ini yang justru mendominasi atau seperti apa nih Pak? Silakan. Ya, saya kira seperti diungkapkan oleh Bu Medi tadi itu ya, untuk tahun ini em, perkembangannya tidak baik-baik saja itu ya. Jadi harga menurun, demand menurun itu ya. Nah, tapi ini saya kira memang fenomena jangka pendek Oke. yang sangat fluktuatif itu ya. Ke depan kalau dalam konteks berbicara investasi, ini prospeknya masih cukup bagus ke depan dan Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi itu ya. Karena kita punya resources yang cukup besar tadi itu ya. Jadi ke depan untuk investasi saya masih optimis bahwa ini masih punya prospek yang bagus gitu ya. Nah tetapi dikatakan Bu Medi tadi juga maka semua infrastruktur dan kebutuhan atau kebijakan-kebijakan tadi itu harus mulai sekarang gitu ya. Itu diberikan pada pemerintah tadi sehingga ini memang menarik bagi bagi investor untuk melakukan investasi di dari hulu sampai ke hilir itu ya. Jadi memang perlu ada berbagai kebijakan insentif, apakah itu fiscal insentif, tetapi jangan mengobrol insentif juga itu ya. Saya kira pengalaman smelterisasi yang sebagian besar dari investor China itu insentifnya terlalu berlebihan gitu ya. Oke. Nah, maka menurut saya ini wajar gitu ya, berikan insentif Baik. yang wajar dan menarik bagi semua investor tadi. Dan yang paling penting gitu ya, bahwa tujuan dari hilirisasi tadi itu yang pertama adalah untuk menaikkan nilai tambah gitu ya. Dan yang kedua, yang paling penting adalah membangun ekosistem dari hulu dan hilir. Tadi Bu Medi mengatakan gitu ya, sekarang sudah dibangun baterai gitu ya. Ini merupakan bagian tapi saya melihat ini masih sangat parsial itu ya. Belum menghubungkan misalnya dari biji nikel sampai ke baterai mobil listrik misalnya. Nah, ini barangkali yang perlu dibangun itu ya ekosistem tadi. Nah, apakah prospek pasar baterai nikel tadi em, suram dibanding dengan lithium gitu ya? Menurut perkiraan saya tidak juga gitu ya, karena Oke. nanti apa perkembangan dari mobil listrik di seluruh dunia ini akan meningkat sangat pesat dan kebutuhan akan baterai Hmm. tadi tidak hanya lithium gitu ya, tetapi juga nikel. Ini juga merupakan prospek gitu ya, yang barangkali mulai sekarang harus dipersiapkan roadmap-nya, infrastrukturnya, kebijakannya, sehingga itu memang pro pada investor tadi.
Mas Pras. Oke, baik. Berarti potensinya sepertinya masih baik begitu, prospeknya masih jangka panjang, Bu Medi, yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Fahmi. Jadi kemungkinan dan berharap saja bahwa semoga ini hanya jangka pendek saja, short term saja begitu yang terjadi saat ini, sehingga nanti akan booming lagi, mengingat kondisi dari sektor otomotif global juga sebenarnya masih menjanjikan. Begitu kan, bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Fahmi, Bu Medi, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan negara dengan cadangan nikel terbesar. Kita akan cermati negara mana saja seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia beberapa negara dengan cadangan nikel terbesar. Australia menempati posisi pertama mencapai 21 juta ton. Sementara kalau kita lihat Indonesia di posisi kedua, sebenarnya hampir sama begitu ya, sekitar 21 juta ton begitu. Dan kita akan lihat seperti apa Brazil, Rusia, dan Kaledonia Baru. Masing-masing Brazil 16 juta ton, kemudian Rusia 7,5 juta ton, sementara Kaledonia sekitar 7,1 juta ton. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama. Ya, ekspor produk olahan nikel. Nah, ini kita akan cermati dari tahun 2019 kemudian sampai dengan 2023, trennya naik terus kalau kita lihat ekspor produk olahan nikel Indonesia. Dari 3,47 miliar dolar Amerika di tahun 2019, pemirsa, ini trennya naik terus sampai dengan 2022 melonjak cukup signifikan double digit di 19,62 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian di tahun berikutnya 2023 juga terus mengalami lonjakan mencapai 22,37 miliar dolar Amerika untuk ekspor produk olahan nikel. Itu dia beberapa data hal yang menarik, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Fahmi Radi, kemudian juga Ibu Medi Catherine Lengki. Nah, Bu Medi, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya cadangan Indonesia cukup besar. Kemudian potensinya juga cukup besar, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi, bahwa ini kemungkinan momentum jangka pendek saja yang terjadi dengan adanya pelemahan dari harga, kemudian over capacity yang seperti Anda sampaikan. Nah, Anda melihat prospek untuk jangka panjangnya seperti apa kalau memang ini benar-benar diharapkan bisa menjadi tulang punggung juga nih untuk menopang perekonomian Indonesia? Silakan, Bu. Ya, Mas Pras. Jadi kita cukup bersyukur ya, keberkahan luar biasa Indonesia itu menjadi salah satu sumber dengan cadangan nikel terbesar gitu ya. Nah, tapi kalau tadi dengan data Mas Pras bahwa Australia juga punya cadangan nikel terbesar, perlu diingat Mas Pras, tipikal nikel Indonesia dengan nikel Australia kita sangat berbeda ya. Jadi mereka itu ada pada posisi nikel sulfida, kita ada di nikel laterite. Kedua, posisi nikel Australia juga bisa dibilang high cost. Kenapa? Karena mereka melakukan kegiatan penambangan itu bawah tanah Mas Pras, jadi perlu cost tinggi, effort yang tinggi. Kalau di Indonesia kan kayak lagu gitu kan, asal nyangkok gitu jadi gitu ya. Jadi kita tuh cost terendah, mine out terendah sedunia itu ada di Indonesia, mine out ya. Saya nggak bicara dengan tambahan-tambahan beban. Tapi kalau kita bicara mine out, Indonesia itu dengan posisi yang sangat amat rendah dibanding negara lain. Nah, kalau kita berbicara cadangan ini cukup nggak mengcover? Coba dibandingkan lagi dengan Australia. Jadi pengolahan terbesar itu ada di Indonesia, Mas Pras. Kita punya program hilirisasi yang bagi saya itu terlalu kecepatan gitu loh. Suksesnya itu kecepatan. Kenapa? Dari target malah over. Ya, kita berapa sih target pembangunan hilirisasi di awal dibanding dengan saat ini ya. Jadi di dulu waktu 2009 sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 kan target hilirisasi khusus nikel ini kan hanya sekitar 30 sampai 35. Tapi coba lihat saat ini sudah ada 55 pabrik pengolahan nikel baik pyrometalurgi maupun hidrometalurgi. Itu belum lagi yang sedang melakukan kegiatan konstruksi, belum lagi yang masih menyelesaikan beberapa perizinan. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan negara lain, kita adalah negara tercepat, tersukses, dan terbanyak. Ya, baik dari cadangan maupun dari pengolahan. Tapi ingat, nikel kelas 2 atau nikel intermediate gitu ya. Jadi setengah olah gitu ya, belum sampai barang jadi banget gitu. Nah, yang ketiga adalah dari begitu banyaknya pengolahan,
itu kira-kira sumber cadangan kita cukup nggak Mas Pras? Kalau berdasarkan data kita nih Mas Pras, di tahun ini saja, tahun ini ya, di 2025, dari pabrik-pabrik yang sudah berdiri, yang tadi saya sudah sebutkan ada 49 plus 5, pirometalurgi maupun hidrometalurgi, itu kebutuhan biji nikel saja, itu sudah lebih dari 300 juta ton. Tahun ini nih, yang sudah produksi. Oke. Bahkan sebagai informasi, sejak Januari sampai Juni kemarin, akhir Juni kemarin, 2025, import biji nikel dari Filipina itu sudah mencapai 4,6 juta ton dari Filipina nih Mas Pras. Nah, bagaimana ketahanan kita kalau seluruh pabrik berproduksi? Kan tadi saya sebut masih ada yang melakukan konstruksi ya Mas Pras, ya atau yang sedang menyelesaikan perizinan. Nah, kalau itu semua berproduksi nih Mas Pras, ada sekitar 145 totalnya. Kita berandai-andai semua berproduksi gitu ya. Baik. Artinya kebutuhan biji nikel sendiri itu bisa mencapai sampai 700 bahkan 800 juta ton per tahun. Kita cukup nggak Mas Pras tadi angkanya berapa banyak sih cadangan kita? Ya. Nah, ini kita sudah harus melangkah ke step kedua nih. Kita sudah sukses membawa investasi untuk hilirisasi. Langkah kedua apa? Kita ini kan sedang diserang mengenai satu harga komoditas lagi turun. Kedua, kita juga diserang dengan Indonesia melakukan kegiatan baik hilir Oke. hulu itu nikel kotor gitu kan. Apa artinya kita juga harus penting dengan environmental kita, ESG kita. Yang ketiga, dalam rangka ESG ini kita juga memperhatikan cadangan Mas Pras. Jangan sampai investasi masuk, kita mengundang investasi baru, tapi raw materialnya nggak mumpuni, gitu loh. Kan kasihan ya investornya. Nah ini yang harus dicermati. Pemerintah harus berhitung dulu berapa kapasitas yang sudah eksis, berapa kapasitas yang akan sedang dalam konstruksi, berapa kapasitas cadangan raw material yang mengundang investasi baru. Intinya itu Mas. Oke. Menarik. Betul harus dihitung dulu, balancing kalau saya bilang, baik lokal maupun internasional. Ini yang lebih diutamakan, yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Gitu. Baik, Bu Medi. Seperti tadi Pak Suami, jangan terlalu obral dengan insentif gitu loh, karena sudah terlalu banyak nih insentif yang didapatkan. Kita para pengusaha lokal, mohon maaf nih Mas Pras, sebagai pengusaha lokal kayaknya kita tidak ada insentif apapun itu atau subsidi apapun itu, dan kita tidak mengharapkan insentif. Minimal regulasi satu konsisten, kedua jangan nambah beban lagi gitu loh. Itu aja baik sih, Bu Medi. Nah, Pak Fahmi, lantas bagaimana Anda melihat? Mungkin strategi seperti apa yang harus diterapkan sehingga bisa mendorong lebih jauh lagi industri pertambangan khususnya nikel begitu, sehingga tadi ada equilibrium baru lagi dari sisi produktivitas, demand-nya sendiri untuk pasar domestik maupun internasional dengan harga yang mungkin bisa kita tingkatkan lebih jauh lagi misalnya. Silakan. Ya, kalau tadi Bu Medi mengatakan bahwa hilirisasi Indonesia terlalu kecepatan gitu ya. Menurut saya lebih tepatnya ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan hilirisasi tadi gitu ya. Jadi tadi disebutkan juga sesungguhnya tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Minerba itu sudah ada kewajiban untuk melakukan hilirisasi di Indonesia gitu ya. Tetapi pada saat pemerintahan SBY itu tidak dengan tegas melarang sehingga tidak terjadi hilirisasi tadi gitu ya. Nah, baru pada pemerintahan Jokowi kemudian mengeluarkan kebijakan yang melarang ekspor biji nikel tadi gitu ya. Sehingga kemudian mau tidak mau harus dismelterkan di Indonesia. Nah, saat itu kita belum punya kecukupan smelter itu ya. Nah, kemudian mengundang smelter investor dengan tadi saya katakan obral insentif gitu ya. Saya berharap waktu itu bagaimana mendorong gitu ya penambang nasional tadi gitu ya. Dari penambang itu naik kelas menjadi smelter tadi. Tapi itu tidak terjadi gitu ya. Nah, maka saya kira ke depan supaya tidak terlalu perlu dipersiapkan gitu ya. Tadi termasuk misalnya kekurangan nikel sehingga harus biji nikel sehingga harus impor ke Filipina. Ini kan ironis juga kan. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Maka sesungguhnya salah satu kesiapan yang harus dihitung oleh pemerintah, berapa sih kebutuhan smelter yang harus ada gitu ya. Apakah saat ini sudah berlebihan, harus di stop gitu ya. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan antar industri satu dan industri yang lain yang kemudian membentuk ekosistem dari hulu sampai hilir ini jauh lebih penting gitu ya. Nah, selama ini saya melihat kebijakannya itu mohon maaf serampangan gitu ya, sehingga terjadi beberapa
tadi harus impor biji nikel dari Oke. Filipina ini kan saya Baik, kira baik. sangat ironis Oke. gitu ya. Nah itu barangkali yang Baik. harus diperbaiki gitu ya. Iya. Kebijakan-kebijakan ke depan yang Baik, Pak harus Fahmi. disiapkan itu, Mas Pras. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi. Semoga ini juga menjadi perhatian dari pemerintah, sehingga tadi ada kebijakan-kebijakan lagi yang bagaimana melihat kondisi realnya di lapangan untuk industri pertambangan khususnya nikel di Indonesia. Baik Pak Fahmi, kemudian Bu Medi, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Fahmi, Bu Medi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Medi. Sampai jumpa lagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.